di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai hak kesulungan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui, dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Warga kukuh menolak direlokasi dari Pulau Rempang. Masyarakat asli katanya tanya jawab, kami mau. Satu menit kami mau ngomong. Nggak ada perwakilan, Bapak ngomong di sini. Kami tolong relokasi kalau kayak gini, nggak dikasih ngomong. Warga nggak dikasih ngomong. Itu apa? Untuk apa bertemu menteri kalau kita nggak bisa ngomong? Gosip baik. Ini kampung kami. Sebulan kampung kami. Kenapa kami nggak dikasih ngomong? Semua warga Pati kepentingan. Gimana? Siapa ini akhirnya tidak ada kejelasan. Jadi kita melihat bagaimana mata orang itu atau mata manusia itu bisa memberitakan penderitaan dia yang biasa kita sebut misery, bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan itu. Dan terutama itu ada pada ibu-ibu, pada mak-mak. Laki-laki mungkin dia bisa merasa sakit sebagai pain, yaitu rasa sakit fisik. Tapi laki-laki tidak mengalami misery, rasa sakit batin, yang memungkinkan mereka akhirnya mau lenyap jiwa kayak nggak ada soal. Karena bagi mak-mak itu, anak-anak mereka itu adalah taruhan hidup mereka tuh. Demikian juga bagi anak-anak itu, bahwa ibu-ibu mereka itu adalah gantungan nafas mereka sehari-hari. Jadi kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai fatalitas atau fatality yang mengarah pada kepasrahan. Tapi sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. Udah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, itu dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia tuh. Prinsipnya sebenarnya dalam sisi investasi, penduduk setempat haruslah orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi yang bakal masuk. Oke. Kalau prinsip ini didapat, nanti pendekatannya akan lebih mudah. Bagaimana mendekati masyarakat situ, menghargai orang di situ, itu akan lebih tepat. Tapi kalau prinsipnya ini nggak dipegang lebih dulu, nanti kita akan salah pendekatan, akan salah metode. Nah, kalau prinsipnya itu penduduk setempat itu harus orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi, berarti kita akan menghargai apa saja yang dari penduduk setempat. Kalaupun melakukan pendekatan negosiasi, kita akan melakukan pendekatan yang bagus, tidak asal, tidak kemudian ingin segera terwujud. Ada dialog yang intensif, ada kesediaan untuk mendengar apa maunya mereka dan sebagainya. Tapi kalau prinsip itu nggak terjadi, nanti pasti pendekatannya akan keliru. Sekarang semua yang tadi diberitakan sudah terjadi. Jadi kita mendorong untuk terjadinya rekonsiliasi, mendorong untuk terjadinya dialog ulang dengan penduduk setempat. Warga kukuh menolak direlokasi dari Pulau Rempang. Masyarakat menolak direlokasi karena ikatan kuat pada kampungnya, apalagi warga tak percaya dengan janji pejabat pemerintah dan politisi dan kini mendekati akhir masa jabatan. Padang Kompas. Masyarakat berkukuh menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mereka tak percaya janji-janji pejabat dan politisi, apalagi masa jabatan seakan segera berakhir. Arahim, 52 tahun, warga kampung Pasir Panjang, Kelurahan Rempang, Cep, mengatakan dirinya dan keluarga akan tetap bertahan di kampung yang direncanakan terdampak di lokasi tahap awal.
Lokasinya masuk dalam 4 kampung prioritas relokasi yang bertekad tak mau direlokasikan. Ini tempat kelahiran kami sejak dari datuk dan nenek kami. Di sini kampung dan sejarah kami, tak mau kami dipindahkan apapun yang terjadi. Kami akan pertaruhkannya, kata pria yang bekerja sebagai nelayan pada Selasa 19 September. Arahim tak tertarik dengan janji-janji pemerintah mengganti rumah dan lahan di Pulau Kelang, serta kompensasi uang tunggu dan biaya sewa rumah. Yang lebih nyaman tinggal di kampungnya. Biarpun rumah kami bentuk gubuk begini, kami tak mau dipindah. Biarpun kadang ikan tak dapat, kami bisa makan enak dan tidur nyenyak, ujarnya. Arahim menegaskan warga setempat tidak hendak menghambat pembangunan yang persilakan investasi masuk asalkan tidak mengusik kampungnya. Suhaida, 42 tahun, warga kampung Sembulang, Kelurahan Sembulang juga menolak relokasi. Alasannya, keluarganya miliki ikatan kuat atas kampung yang telah mereka tempati sejak zaman leluhur. Datuk nenek moyang kami yang membuka kampung ini, kami tak mau pindah ke tempat baru, katanya. Menurut Suhaida, selain soal sejarah dan identitas, alasan lain ia tak mau dipindahkan juga sama dengan Arahim. Mereka tak percaya dengan janji-janji pemerintah dan politisi. Soal perjanjian yang dikasih ke warga hanya bertanda tangan camat dan lurah. Rumah dan lahan yang dijanjikan sebagai ganti rugi investasi proyek strategis nasional itu juga tak jelas bentuknya. Masa jabatan wali kota tinggal 2 bulan saat sudah tidak lagi jadi wali kota. Kepada siapa kami menuntut kalau janji tak ditepati? Nanti tak dapat apa-apa lagi, yang dijanjikan itu hutan. Sekarang pemerintah baru buka jalan, katanya. Pantauan di kampung tua terdampak seperti Pasir Panjang dan Sembulang Selasa siang. Penolakan warga terhadap rencana relokasi semakin menguat. Warga terdampak juga semakin resah dan was-was terhadap orang tak dikenal yang masuk ke kampung, termasuk jurnalis karena dicurigai sebagai bagian dari pemerintah. Apa yang ditayangkan kadang tak sesuai yang kami sampaikan saat wawancara, kata Rosiana, warga kampung Sembulang. Warga juga hampir putus asa karena aparat pemerintah seolah tak pedulikan aspirasi mereka. Setelah bertemu dengan Menteri Bahlil pada Senin kemarin, warga tak diberi kesempatan berbicara. Agar tidak stres dan bermenung sendirian di dalam rumah, warga terdampak, terutama perempuan, berkumpul dan saling menghibur. Dengan ini kami bisa saling menguatkan, ujar Rosiana. Tak mau kami dipindah, apapun yang terjadi, kami akan pertaruhkan nyawa. Kondisi berbalik didapati pada organisasi paguyuban kekerabatan masyarakat adat Tempadan atau Karamat yang sebelumnya lantang menolak relokasi 16 kampung tua di Pulau Rempang, mulai berubah sikap sejak ditemui Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada 17 hingga 18 September kemarin. Organisasi mulai mendukung PSN. Juru bicara Karamat Suwardi menyosialisasikan soal investasi Rempang Ecocity tersebut kepada 20-an warga di Kampung Pasir Panjang Selasa siang. Umumnya warga yang hadir dalam sosialisasi menolak kebijakan relokasi terhadap kampung mereka. Jika memang masyarakat berkas mempertahankan harkat, derajat, martabat, dan marwahnya, kami selaku penerima amanah dari kesepakatan dengan Menteri Bahlil semangat akan menyampaikan langsung ke Pak Bahlil, katanya. Suwardi menjelaskan selama 8 bulan terakhir, organisasinya sudah berjuang agar 16 kampung tua di Pulau Rempang tidak direlokasi. Walakin Keramat tak dapat menyelamatkan 4 kampung tua yang terdampak investasi tahap awal. Kami minta maaf betul, kami tidak mempertahankan itu. Kami memperjuangkan kami. Warga digeser ke Tanjung Banon dan Dapur 6 Pulau Rempang. Sifatnya belum final. Finalnya nanti setelah saya bertemu dengan Deputi Kementerian Investasi, ujarnya.